Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya ya. Kali ini kita berjumpa lagi, yaitu untuk mempelajari pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Setelah kalian mempelajari tema ini, diharapkan kalian mampu mengetahui tentang macam-macam gerak otot manusia dan juga memahami tentang tata cara merawat dan menjaga kesehatan otot manusia. Tapi sebelumnya ada sebuah kisah yaitu yang dialami oleh Pak Anto, Beni, dan Pak Bejo. Mari kita mendengarkan kisah tersebut. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak sakit sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali. Apa itu keseleo, Pak? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan. Kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Oh, begitu ya, Pak. Beni, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni senang melihatnya. Sekarang, kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Yuk kita pelajari tentang cara-cara menjaga dan merawat otot pada tubuh kita, yaitu 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain.
Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari adalah dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas seperti berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, dan juga bayam. Dan yang terakhir, yang 6, yaitu meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Demikianlah cara menjaga dan merawat otot agar kita memiliki otot yang bagus, sehat, seperti adik Rai. Tahukah kalian adik Rai? Apakah di antara kalian ada yang pernah tahu tentang riwayat hidup adik Rai? Siapa sih adik Rai? Itu loh tentang seorang binaragawan Indonesia. Kalau yang belum tahu, kita dengarkan kisah hidup daripada adik Rai. Yuk kita dengarkan dulu. Adik Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, adik Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya tentang riwayat hidup adik Rai, silahkan kalian baca di buku tema 1, sub tema 2, pembelajaran 6. Setelah itu, kamu cari ide pokok dari cerita tersebut. Selamat bekerja. Demikian materi yang sudah kita pelajari, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk terus belajar tanpa lelah. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.